Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Nama saya Guru Jemaat YDWI. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa dan kita akan membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terpilih dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Daniel, pasal yang kedua, ayat 19 dan ayat 20. Kiranya kami minta tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami, seluruh pemirsa yang ada di jagat raya yang ada di muka bumi ini. Kiranya Tuhan membuka telinga dan hati mereka untuk mendengarkan dan menerima firman Tuhan ini sebagai tanda di mana kami akan melakukan tugas-tugas kami dan pelayanan kami dan mematuhi akan kasih Tuhan dalam kehidupan kami, dan serta mengucap syukur atas karya penyelamatan Tuhan, terutama kepada Daniel yang selalu setia dan jujur di mata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami semua siap untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Kami telah berdoa. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka firman Tuhan yang terpilih dalam kitab Daniel pasal 2, ayatnya yang ke-19 dan ke-20. Dengan tema mimpi Nebukadnezar. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, Daniel seorang muda yang mempunyai karakter yang baik, yang tidak bercela dan memiliki sifat luar biasa, sehingga mendapat kedudukan dalam istana. Ia berasal dari keturunan bangsawan, bersama ketiga kawannya, Hananya, Misael, dan Asari, mempertahankan kehidupan yang suci dan takut kepada Allah, sehingga Allah mengaruniakan pengetahuan, kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat, ketaatan dan kekudusan hidup sebagai anak-anak pilihan Allah mengharuskan kita untuk memainkan peran selamat pada situasi sekarang ini, untuk tidak menjadi sama dengan dunia ini. Daniel dan ketiga kawan adalah pemuda yang suka berdoa dan mempunyai pendirian yang teguh. Dalam keteguhan itulah Allah turut bekerja melalui raja, diberi waktu untuk mencari makna mimpi di surga. Tidak diketahui berapa lama berdoa, yang pasti mereka sungguh-sungguh berdoa. Betapa hebatnya kuasa doa orang-orang yang bersatu, sama hebatnya kuasa doa orang-orang yang berseru menyelamatkan Petrus dari penjara. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 5 sampai 19. Bagaimana dengan doa-doa orang persekutuan kita saat ini juga, doa-doa orang muda kita? Benarkah isi doa kita penuh ucapan syukur bersatu dalam kemuliaan yang menggetarkan hati Tuhan, sehingga memberi hikmat dan kekuatan untuk menjawab tantangan zaman, penting untuk menjadi perenungan bagi kita. Ada 3 hal penting yang kita petik di sini, yakni pertama, dalam doa mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit. Allah menjawab doa, Allah mengungkapkan mimpi dan maknanya kepada Daniel
dalam suatu penglihatan malam. Daniel memuji Allah semesta langit karena hikmat yang diberikan kepadanya menyebabkan ia mampu memahami apa yang menjadi rahasia, tetapi sekaligus menyelamatkan sahabatnya dari rancangan pembinasaan oleh Nebukadnezar. Sebab Tuhan Allah Israel, dialah sumber hikmat dan kekuatan. Pemirsa taburan Injil yang diberkati Tuhan, ada dua hal penting yang perlu kita patut melaksanakan bersama-sama di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya dalam hidup ini. Pertama, sebagai seorang pemimpin mempunyai kebijakan yang benar dalam mata Tuhan, penuh kejujuran, takut kepada Tuhan, penuh keadilan, dan selalu memimpin dengan hati nurani yang rendah. Jangan ada kebijakan yang kasar dan selalu menyiksakan masyarakat. Sebagai pemimpin baik di dalam gereja, baik di pemerintah yang tertinggi, pemerintah yang terendah, selalu memimpin dengan kekuatan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kepemimpinan yang pemirsa lakukan dalam kehidupan. Pertama, yang kedua, sebagai seorang muda di saat ini harus melakukan bersyukurlah kepada Tuhan dan berdoalah kepada Tuhan, mengucap syukur, memuliakan nama Tuhan. Jangan hidup dengan keramaian dunia yang ada dan selalu hidup dengan daging, selalu hidup dengan tidak peduli kepada Tuhan, tetapi selalu mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan. Dengan berbagai macam kehidupan yang pemuda dan pemudi menghadapi dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati pemirsa melalui taburan Injil di hari ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, kembali lagi kami mengucap syukur karena Tuhan telah menuntun kami, membuka telinga kami, membuka hati kami untuk mendengar dan juga mau menyimpan firman ini dalam lubuk hati kami yang dalam. Mari Tuhan, urapilah kami semua, supaya kami diberitahukan, diingatkan. Pada hari ini firman Tuhan menasihati kami, supaya kami dimampukan sebagai pemimpin-pemimpin yang setia, adil di mata Tuhan, takut kepada Tuhan, dengan hati nurani yang baik, kebijakan-kebijakan yang benar. Kami juga berdoa kepada para pelayan-pelayan, pendeta, guru jemaat yang ada seantero tanah Papua, yang melakukan pelayanan di pegunungan sebagai pemimpin yang terpencil. Tuhan, berilah hikmat kepada kami semua. Mampukanlah kami berjalan dengan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa kepada seluruh klasis yang ada di tanah Papua. Tuhan memberkati seluruh ketua-ketua sampai seluruh staf yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa di hari ini, menyerahkan seluruh pemirsa yang ada di rumah-rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati. Dalam kasih sayang Tuhan, mereka diberkati dan diberikan kekuatan, kesehatan. Ada yang sakit, ada yang susah, Tuhan memberikan penyembuhan melalui makan dan minum, obat diberikan. Bahkan pun juga Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, penghiburan yang baik kepada mereka yang susah. Terima kasih Bapa di surga, seluruh keberadaan hidup kami. Di hari ini hamba berdoa menyerahkan keseluruhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Melalui kasih dan penyertaan dan penyelamatan Tuhan, berilah hikmat kepada kami, supaya kami terus berhikmat di dalam dunia ini, kepada saudara-saudara kami yang selalu jauh dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami di hari ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.
Demikian Tabra Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Shalom, Tuhan memberkati.